Jadi sekali lagi yang akan mengantarkan jenazah itu ya, sampai ke kuburan adalah keluarga dan harta. Tapi yang akan mengantarkan jenazah sampai ke alam kubur adalah amalnya. Demikian pula harta dan anak itu ya, akan menjadi fitnah manakala menjauhkan dirinya dari Allah SWT, bukan mendekatkannya. Ya. Dan ini jauh ya. Sebelumnya Allah ngasih tahu kepada kita, mengingatkan kita, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana. Harta kamu, anak kamu ya, bukan yang mendekatkan kamu kepada kami ya. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali ya, iman dan amal soleh ya. Jadi iman dan amal soleh akan menjadikan anak dan harta itu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, tanpa amal soleh, harta dan anak itu akan jadi fitnah, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika Rasul melepas ya, Mu'adz bin Jabal ya, melepas panglima perang untuk memimpin peperangan ya, dia mendoakan supaya ya, bisa mengalahkan musuh, tapi dalam waktu yang sama bisa mendapatkan ghanimah, karena ghanimah itu harta yang terbaik. Dan kemudian Rasul menjelaskan harta yang paling baik adalah harta yang salih, harta yang baik, harta yang ada pada orang yang baik ya. Itu orang yang beriman dan beramal saleh ya. Jadi manakala anak dididik menjadi orang yang saleh, kemudian harta digunakan untuk beramal saleh, maka itulah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi harta yang terbaik ya, menjadi rizki yang terbaik. Faulaika lahum jazaa'u dhi'fi, dan tidak hanya sampai di sana ya. Harta itu jika digunakan untuk beramal soleh dengan dasar iman akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda ya. Oleh karena itu orang yang berzakat oleh Allah disebut al-mud'ifun, orang yang melipat gandakan hartanya. Jadi Allah kasih modal, bagaimana supaya modal itu berlipat ganda ya. Gunakan untuk berzakat ya. Bahkan kalau orang bisa mensucikan hartanya yang Allah rizkikan kepadanya ya, maka dia akan selamat dari neraka ladho. Jadi neraka ladho itu neraka yang mencopot ya, kulit kepala. Jadi kalau ada ya, orang yang terganggu otaknya kan dibedah itu, dikeluarkan itu, ya, dikeluarkan itu. Ya. Nah ada api yang seperti itu namanya ladho. Tapi orang yang bertakwa yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat, yaitu mensucikan dan menyuburkan hartanya, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah dari neraka ladho. Tapi kemudian dia juga akan mendapatkan harta itu yang digunakan untuk amal soleh menjadi harta yang lebih besar, harta yang lebih banyak, harta yang lebih baik, dan harta yang lebih kekal ya. Di dalam ayat lain, kalau harta yang Allah anugerahkan, Allah rizkikan
kemudian digunakan untuk berinfak. Pertama, akan diganti 700 kali. Yang kedua, akan dilipat gandakan. Yang ketiga, akan diluaskan. Yang keempat, hidup kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah yang memperhatikan hidup kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Orang yang berinfak di jalan Allah sesuai dengan aturan Allah, dengan dasar iman untuk beramal soleh, maka kemudian akan diganti 700 kali. Kalau tidak puas dengan matematika, akan diluaskan. Bukan hanya dikasih rezeki saja, tapi dikasih kemudahan, dikasih keluasan, dikasih kemuliaan. Ya. Luar biasa itu. Bahkan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Ya. Allah itu maha tahu siapa yang berinfak, siapa yang berzakat. Faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu. Jadi amalnya itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian wahum fil ghurfati aminun. Bukan hanya itu saja. Dia masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi Allah kasih rumah bertingkat. Allah kasih apartemen itu. Allah kasih loteng gitu kan. Jadi bukan hanya di dunia saja, di surga juga ada itu. Fasilitas-fasilitas mewah gitu, ya. Rotinya aja lebih dari 400.000 kalau diuangkan. Ya, dan nggak usah pakai super jet itu, tinggal nyebut ya, mau apa, mau kemana, nyampe itu dan tersedia. Ya, itulah cara Allah memanjakan penghuni surga, cara Allah memuaskan penghuni surga. Jadi penghuni surga dimanjakan, dipuaskan, disenangkan. Ya, kemudian waktu yang ini disantaikan. Oleh karena itu, harta yang dibawa mati adalah harta yang disisihkan untuk berbagi makanan. Ya. Jadi bisa berbagi kebaikan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk tanah, dalam bentuk makanan bisa. Tapi yang paling mudah dalam bentuk makanan. Ya. Walaupun nilainya kecil, tetap orang senang. Ya. Jadi jamaah ibu-ibu itu di Green Garden, ada ibu-ibu setiap ngaji itu bawa permen ada kopiko, ada apa tuh ya, yang wangi itu ya. Senang itu, padahal permen itu berapa sih harganya? Berapa harga permen itu? Gope. Coba kalau dia datang ke pengajian bagi-bagi duit gope. Ini permen itu ya. Coba di sini paling berapa bungkus kalau bawa permen ya, supaya nggak ngantuk, kopiko misalnya apa gitu ya. Ya. Relaksa kan banyak itu, ada sugus dan sebagainya. Ya. Itu makanan yang murah ya. Itu di Bandung itu ada masjid 2 kali ini gedenya itu. Belum halamannya juga gede. Sama dengan halaman di sini itu. Pengajiannya tuh Jumat subuh gitu. Tapi jamaahnya ya, selalu penuh, di dalam penuh, di luar penuh ya. Tapi ternyata ketika saya tanya, kenapa bisa bertahan begini? Ya, kebetulan masjid itu punya ya, orang yang punya pabrik kerupuk kaleng itu ya. Gitu. Jadi selepas ngaji itu ya, apa tuh? Pertama kopi 1 gelas, yang kedua buras 1, kerupuk 2, cuman itu aja. Penuh itu. Ya. Coba aja. Ya. Nah,
Kan kalau kerupuk satu, beras satu nggak cukup, kerupuknya 2. Dia punya pabrik kerupuk, gitu kan. Dalam waktu yang sama ada itu orang kiai malah, ya, dia kalau ngaji itu kalau tidak tentang akidah, tentang jihad. Ya. Sampai ada jamaah yang berdiri, Ustaz, kapan kita perang, jihad dulu yang dibahas, gitu. Tapi ada itu lebihnya. Apa lebihnya? Setiap yang ngaji itu dicatat itu. Kemudian pas mau lebaran itu yang hadirnya banyak itu dikasih sepatunya juga bagus itu. Sepatu bagus. Jadi dibagi sepatu mau lebaran itu. Karena dia punya pabrik sepatu. Kalau tadi punya pabrik kerupuk. Tapi saya nggak punya apa-apa waktu itu. Tahun 92 kalau nggak salah. 90 sampai 93. Karena 93 saya kesini tuh. Saya dipercaya untuk mengelola masjid ukurannya 7x3. Ya, ada pengajian bapak-bapak setelah salat maghrib kan para pedagang semua itu store zakat mal tuh. Zakat apa? Zakat perdagangan. Jadi habis salat maghrib store banyak itu berlimpah tuh. Ya di sini kira-kira banyak pedagang atau karyawan ya? Kalau betul lah, hampir pedagang semua di sana. Kan pedagang nggak ada pensiunnya tuh. Habis maghrib itu penuh itu ya. Terus untuk ibu-ibu ya kita mengadakan pengajian sekaligus latihan ceramah itu. Latihan ceramah. Asalnya cuma 6 orang. Tapi kemudian masjid yang 7x3 itu penuh. Dan ibu-ibu semangat itu. Tampil ceramah tuh. Pede. Pertama malu-malu. Lama-lama senang juga. Ya. Tapi ya, disediakan juga ya snacknya. Apa snacknya itu? Odading, cakwe, onde sama apa? 4 macam itu ya. Harganya itu 200 perak gitu itu ya. Ada 30 orang kan cuman berapa ya? 6.000 kan. Jadi 6.000 itu waktu itu gede, tapi kalau ukur sekarang kan murah ya. Cakwe, odading, apa tadi? 4 macam kue tambang gitu ya. Sama onde 2.000 ya. Asal 6 orang bertambah terus ya. 93 saya ke Jakarta gitu. Enggak tahu masih jalan enggak tuh ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya di dalam hadis yang sahih dijelaskan keutamaan memberi makanan itu erat kaitannya dengan apartemen yang ada di surga. Ya, inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, kata Rasul. Sesungguhnya ini benar ya, benar bukan hoax ya. Benar ini. Di surga itu banyak sekali apartemen, banyak sekali rumah tingkat. Tapi beda dengan yang lainnya. Ya, bagian dalam kelihatan dari luar, bagian luar kelihatan dari dalam. Dan hadis ini menginspirasi ya sebuah bangunan yang 600 tingkat di Dubai namanya Burj Khalifa. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 600 itu kaca semua kan. Jadi tembus pandang itu. Mungkin dari hadis ini tuh. Dari dalam kelihatan bagian luar, dari luar kelihatan bagian dalam. Faqama A'rabiyun faqala, kemudian orang Arab Badawi, Arab kampung ya. Yang kaya raya, subur makmur, tapi rumahnya dari batu itu. Ya. Jadi dia betah di tempat itu tinggal. Dia sehari-hari rumahnya itu dari tumpukan batu itu, kalau lihat di YouTube gitu ya. Tapi karena tempatnya tinggi, ya, itu terasa adem dan sejuk itu. Dan mereka kaya-kaya itu, ya. Jadi kalau ladangnya dijual, itu pakai mobilnya tuh yang paling murah tuh 1 M-nya ya, paling murah apa ya 1 M ya. Ada yang 2 M, ada yang itu mahal banget. Padahal buat jualan buah-buahan itu luar biasa itu. Nah, tapi dia tertarik dengan apa yang diceritakan Rasul bahwa di surga itu ada apartemen, bukan rumah dari batu, bukan. Sampai kemudian dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Itu apartemen buat siapa ya Rasulullah? Dan itu. Kalau kata Rasul, liman atobal kalam, untuk orang yang baik perkataannya. Ya. Dan ini selalu dijadikan muqaddimah khutbah para khutbah, para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang pertama, ya, ada 3 hal yang harus dijaga itu. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga lisan. Wa qulu qaulan sadida. Kamu harus berkata benar, berkata baik, berkata sopan, santun, lembut, ramah tamah. Karena itu buah daripada keimanan dan ketakwaan. Tapi kemudian akan membuahkan amal soleh dan ampunan Allah. Jadi dengan lisan, ya, Allah akan mensolehkan amal seseorang. Jadi kalau lisannya nggak benar, ya, lisannya bohong, suka nipu dan sebagainya, berarti amalnya juga nggak bisa soleh itu. Ya. Dan kalau kita bisa berkata benar, kemudian berkata baik, maka Allah juga akan mengampuni dosa kamu. Ya. Padahal kan lidah itu tidak bertulang ya. Mau berkata baik, mau berkata susah, sama aja. Gampang ngomong itu. Tapi ternyata ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu apa? Kata Rasul, al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Jadi apa yang masuk ke mulut itu makanan bisa. Ya, banyak orang yang masuk neraka gara-gara itu. Yang kedua, yang keluar dari mulut apa? Ucapan. Ya. Ada orang yang disiksa gara-gara lisan. Bahkan ketika Rasul Isra Mi'raj, ada orang yang kerjanya itu mengguntingi apa? Mengguntingi lidah. Ya. Ada kerjanya orang itu yang memakan daging yang sudah jadi bangkai. Ya. Diperlihatkan langsung itu. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara lisan itu. Ya. Bahkan kemudian umumnya orang disiksa di dalam kubur itu bukan karena dosa besar katanya. Artinya bukan karena dosa yang berat untuk dilakukan. Yang pertama, ya, siksa kubur itu gara-gara jorok buang air. Ya. Contohnya kalau kita ke terminal tuh, antara bis satu dengan bis yang lainnya tuh bau pesing itu. Kira-kira siapa yang kencing itu? Ya. Bahkan pernah saya menyaksikan kencingnya tuh, jadi ban bis itu dikencingin itu. Jadi gitu. Nah, dulu ada saya rumah itu kalau mau ke jalan besar lewat gang, namanya Gang Selempet. Karena sempit itu, nyelempet gitu. Ya, tapi kiri kanan itu dipakai kencing. Udah tuh, bau pesingnya luar biasa itu. Tapi karena sering lewat ke sana udah biasa lagi. Malah pas dibersihin nyari kok gak ada yang bau pesing gitu ya. Ya. Jadi bau itu ya. Nah orang yang seperti itu nanti akan disiksa di kubur itu. Ya. Kemudian yang kedua, anamimah, ini lisan nih. Ya. Orang yang kejarnya mengadu domba atau provokator ini ya, provokator. Ya. Kita sadar tidak sadar kan sedang diadukan antara Kristen dengan Islam ya, Kristen dan Islam. Itu di narasinya itu kiai mencium paus kan ya. Ya. Tapi kalau kita saksikan videonya, ternyata paus juga mencium kiai itu. Ya. Jadi bukan kiai saja yang mencium. Ya. Gitu. Jadi sedang diadu dombakan. Kadangkala Salafi dengan NU ya, itu kan Adi Hidayat dengan Yazid Jawas. Dengan Abdul Somad diadu-adukan itu. Ya. Yang jelas pasti pelakunya bukan orang Islam itu, pasti itu pelakunya bukan orang Islam. Ya. Kemudian yang kedua, liman amatoa, bagi orang yang apa? Memberi makan itu. Ya. Gitu. Dan ini jelaskan salah satu kebiasaan al-abror, orang yang baik itu adalah memberi makan. Ya. Makanya dia ditempatkan di sebuah tempat yang banyak mata airnya. Ya. Salah satunya innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Ya. Kami memberi makan itu karena Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Ya. Ciri orang yang memberi makan karena Allah atau ikhlas itu adalah tidak mengharapkan balasan
dan dalam waktu yang sama tidak menunggu ucapan terima kasih. Jadi kalau tidak dibalas nggak marah, ya. Tidak mengucapkan terima kasih juga nggak marah. Ya. Saya sering kecewa ya, ketika naik jengklingko. Kalau ada penumpang yang turun, ya tidak mengucapkan terima kasih, diomelin itu, diomelin. Ya. Gitu. Padahal kan orang yang ikhlas mau mengucapkan atau tidak, nggak apa-apa. Apalagi kan dia digaji ya. Ya. Tapi ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih, nggak dijawab juga kan? Coba, kira-kira dosanya besaran mana tuh ya? Ya. Nggak mengucapkan terima kasih, diomelin, mengucapkan terima kasih nggak dijawab. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu pertama tidak berharap balasan, mau membalas ataupun tidak, walaupun seharusnya ya itu harus dibalas dengan balasan yang baik, karena kita mengucapkan terima kasih, berarti diterima yang pemberiannya, kemudian dikasih, dibalas itu. Kalau tidak ada cukup dengan jazakallah khairan katsira. Kalau ada sebaiknya dibalas. Kemudian wa ada masyam, kalau kita ingin mendapatkan apartemen di surga itu dawamkan saum. Di samping saum Ramadan ada saum Syawal, Senin Kamis, saum Daud, Ayyamul Bid, Taswa Asyura, Arafah. Itu banyak itu. Ya, banyak itu. Insya Allah dengan saum dapat apartemen, ngasih makan dapat apartemen, menjaga lisan dapat apartemen. Jadi kira-kira mas dapat apartemen di surga gampang atau susah? Gampang. Yang paling gampang yang mana tuh? Ya, yang mana tuh? Yang paling gampang. Ya. Tapi yang ketiga mungkin yang agak sulit ya. Apa yang ketiga kalau kita mau dapat apartemen? Wa shalla lillahi billail wa nasuniyam. Ya, salat karena Allah. Kapan? Waktu malam. Yaitu ketika orang sedang enak tidur. Kira-kira jam berapa tuh orang enak tidur itu? Gitu. Orang enak tidur, kita nikmat sholat, dapat apartemen tuh. Dapat apartemen. Jadi kalau kita biasa bangun setengah 3, walaupun tanpa alarm di HP, itu dibangunkan oleh Allah. Setengah 3 itu dibangunkan. Karena yang membangunkan orang tidur itu Allah. Ya, seperti menidurkan. Ya, orang yang biasa tidur cepat, Allah cepatkan tidurnya. Ya. Orang yang biasa tidurnya lama, dilamakan juga tidurnya. Padahal yang biasa bangun setengah 6 dibangunkan itu. Ya. Kenapa? Karena ada setan khusus menggoda orang tidur. Diikat 3 kali, tiap kali mengikat, ya tengkuknya itu mengucapkan silahkan tidur, malam masih panjang, ya. Makanya berkali-kali kita bangun, nggak bangun itu, cuman buka mata, nutup lagi itu. Ya. Kalaupun bangun, kalau kebelet, kalau nggak kebelet, ya kan itu. Artinya, ya ikatan itu efektif itu. Tapi Rasul ngasih solusinya bagaimana supaya bebas dari ikatan itu. Kalau bangun itu, ya, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Itu yang pertama, lepas itu. Ambil air wudu, ya, lepas itu. Salat malam, lepas. Jadi 3-3-nya lepas. Dan dalam hadis yang sahih kalau kita bisa melepaskan 3 ikatan, Allah ngasih 2 kebaikan. Yang pertama thayyibun nafsi, pribadi yang bagus itu, berakhlak mulia insyaallah. Tapi dalam waktu yang sama nasyiton, dia menjadi orang yang rajin itu, ya. Salat maghrib, ya. Ke masjid itu ada yang jam 5 sudah ada tuh di masjid, ya. Nasyiton. Ada yang datangnya tuh pas qomat, ada tuh. Ada yang datangnya tuh pas rakaat kedua, ya ada. Tapi ciri yang rajin itu. Seperti kita sholat subuh itu, kalau pas adzan subuh itu kan dikencingi setan. Artinya kita disunahkan sebelum subuh sudah bangun. Sebab ternyata ya ayat kursi yang kita bacakan sebelum tidur itu ada apa? Ada expire-nya. Ya. Jadi sampai subuh sudah tidak mempan lagi. Setan mendatangi, bahkan kalau masih tidur dikencingi, itu kan luar biasa itu. Ya. Makanya wasalla lillahi bilail wan nasuniyam. Kalau mau dapat apartemen, ya bangun malam,
karena Allah, kemudian sholat. Ya. Bahkan kalau kita ingin sholat kita diterima, sholat malam kita diterima, ya, Rasul juga ngasih caranya. Setiap kita bangun tidur, ya, kalau malam berapa kali itu bangun tidurnya ya? Rata-rata berapa tuh bangun tidur? 2 kali atau 3 kali ya rata-rata mungkin ya. Pak Bambang berapa kali kalau malam bangun? Ya, 2 kali kan? Nah setiap bangun tidur mau sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Nah, sebelum kemudian kita melangkah, ya, kegiatan berikutnya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli. Nah itu kan. Setelah itu ya kemudian ngambil air wudu, kemudian sholat malam. Kubilat sholatuhu, pasti sholatnya diterima. Gitu kan. Nah, tapi rata-rata kita bangun kemudian sholat tahajud itu ya baca itu dulu nggak? Enggak kan? Dan itu pun setelah bangun keberapa kali itu kan? Yang bagus itu ketika bangun langsung baca la ilallah, baca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, ya. Kemudian baca istighfar. Kalau dia sholat tidak tidur lagi, kubilat sholatu, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kalau orang rajin qiyamul lail, ya, juklaknya ada dalam surat Al-Muzammil ayat 1-20 ya. Jadi Allah sengaja menurunkan surat Al-Muzammil ya untuk ngasih tahu kepada kita bagaimana qiyamul lail yang bagus itu. Itu penuh dari ayat 1-20. Itu teknis qiyamul lail itu ya. Dijelaskan dalam surat qiyamul lail. Dan kalau kita bisa qiyamul lail, pertama kita akan dicatat sebagai hamba Allah yang soleh. Ya. Yang kedua, oleh Allah akan didekatkan di sisinya. Yang ketiga, dia akan disusahkan, diberatkan untuk berbuat dosa. Kira-kira berbuat dosa gampang atau susah? Ringan atau berat? Buat dosa. Nah, Allah akan susah dia, berat dia ya untuk berbuat dosa. Itu dampak daripada qiyamul lail. Ya. Karena kita berbuat soleh karena disolehkan oleh Allah kan. Tadi kan yuslih lakum a'malakum. Kalau bisa bertakwa, bisa beriman dan bisa menjaga lisan, ya Allah akan solehkan amal kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Apalagi kemudian dilandasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah kasih fauzan azima, ya, kemenangan yang sangat besar. Insya Allah nanti kita bahas kemenangan ya, yang diraih orang yang bertakwa. Kita bahas insya Allah kalau ada waktu ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, harta yang dibawa mati adalah harta yang dikeluarkan sebagai sedekah jariyah. Ya, kalau bukan sedekah jariyah nggak dibawa mati itu. Sedekah jariyah itu sedekah yang tahan lama. Ya. Nah, kalau kita bangun masjid, ya itu bisa berapa tahun tuh kan? Ya, selama masjid dipakai untuk sholat Jumat, untuk taklim, untuk sholat berjamaah, ya. Kemudian aulanya dipakai untuk walimah, maka orang yang berdonasi walaupun sudah mati pahalanya mengalir terus. Nyumbang karpet, nyumbang AC, kipas angin, ya. Itu terus mengalir tuh, namanya sedekah jariyah, ya. Karena ternyata ibadah itu sampai mati kan. Setelah mati tidak diperintahkan ibadah lagi. Tapi ada orang yang sudah mati tapi pahalanya mengalir terus. Di antaranya orang yang sedekah jariyah. Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan, diajarkan. Kemudian yang selanjutnya punya anak soleh, ya, anak yang ibadahnya itu mengikuti Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah itu. Ya, kemudian setelah itu dia berdoa, maka kemudian amal solehnya, ibadahnya akan menjadi katalisator doa. Berdoa itu, ya, kalau diawali dengan amal soleh maka akan cepat. Ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anak yang soleh. Kalau anaknya tidak soleh, berdoa berkali-kali nggak bakal nyampe itu. Ya, tidak akan mempengaruhi status orang tuanya yang ada di sorga.
Sebab ada yang asalnya level 2 karena anaknya berdoa, anak yang soleh berdoa, naik level 3 dan selanjutnya tuh. Ya. Jadi ada orang sudah mati tapi kedudukannya tuh naik terus. Seorang anak bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena apa? Karena doa kamu, istighfar kamu untuk orang tua kamu. Ya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.